Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kalau kita lihat beberapa hari terakhir ini, Fahmi sepertinya sedang sangat sibuk ya, karena dia diwawancara di sejumlah media nasional, itu acara TV juga banyak yang mengundang dia, terus juga di beberapa podcast selebriti Indonesia pun mengundang Fahmi. Ini kayaknya dalam tanda kutip dia mendapatkan berkah ya, dalam kejadian di mana dia ditinggalkan oleh istrinya, yakni adalah si Anggi tersebut. Nah, ada salah satu bagian yang menurut aku juga unik teman-teman. Kenapa? Karena ada di satu sisi bahwa Fahmi ada wawancara dengan Ashanty ya di channel YouTube-nya. Ada satu statement yang dikatakan di sini bahwa setelah dia viral, dia tuh sekarang banyak banget cewek-cewek yang ngedeketin dia. Bahkan banyak yang mau langsung serius menjalin pernikahan. Bagi aku pribadi ya pasti tidak mau lah ya melihat Fahmi juga akan gagal kembali. Karena belajar dari cerita yang lalu, dia aja sudah 5 bulan kurang lebih kenal dengan Anggi, sudah terjadi pernikahan, dia pun bisa dibegitukan. Apalagi kalau bertemu dengan perempuan yang hanya perempuan tersebut melihat dari sosial media aja, ada A, B, C, dan D yang dikesankannya adalah hal yang positif, belum mengenal lebih jauh, jangan sampai nanti malah jatuh di lubang yang sama atau bahkan keluar dari mulut buaya masuk ke lubang harimau. Itu juga bisa loh, hati-hati buat Fahmi ya. Tetapi ada hal yang positif, kalau kemarin-kemarin kan kita melihat Fahmi itu lebih banyak sedihnya. Tapi kalau sekarang aku lihat di wawancara terbaru setelah dia tampil di Trans TV, terus juga Trans 7, Net TV, dan beberapa selebriti podcast, dia sudah lebih santai dan juga rileks dan kayak udah nggak terlalu sedih-sedih banget ya. Bahkan dia dengan bercanda ngomong bahwa kayaknya saya harus mengucapkan terima kasih nih sama si Anggi. Gara-gara dia ninggalin saya jadi terkenal, saya diundang podcast TV, ya itu juga nggak mudah ya, nggak semua orang juga bisa mendapatkan hal seperti itu. Terus juga kalau ngomongin masalah viral, itu banyak sebenarnya orang-orang yang apes ketimpa hal-hal nggak menyenangkan, tapi kan yang viral tuh nggak banyak, hanya sebagian kecil aja, dan Fahmi adalah bagian yang kecil tersebut. Nah, terus gimana dong dengan komentar Anggi? Apakah Anggi itu nyesel dan juga nyesek gitu melihat keberhasilan dalam tanda kutip apa yang telah terjadi dan ngebuat Fahmi itu viral? Ya mungkin di satu sisi bahwa si Anggi ini ngerasa, waduh, Fahmi dipuji-puji banyak orang, banyak rezeki. Karena ngomongin soal dipuji ya kita bisa melihat lah, termasuk aku pun pribadi memuji pribadinya Fahmi yang begitu bisa legowo menerima perlakuan dari seorang Anggi. Kita itu masyarakat Indonesia sebagian besar yang kagum dan simpati dengan Fahmi karena dia respon yang dilakukan itu tidak tipikal pria Indonesia pada umumnya. Ya, hal yang wajar. Pria Indonesia kan kalau istrinya dicolek dikit sama orang atau bahkan kabur aja bisa langsung hajar-hajaran babak belur. Tetapi Fahmi yang ditinggalkan sama istrinya lebih dari 12 hari, 13 hari kurang lebih, itu pun dia lari sama pacarnya. Fahmi cuman tenang, emosionalnya masih terkontrol dan tidak melakukan upaya hukum. Bahkan juga awalnya Fahmi itu tidak mau menuntut uangnya dikembalikan. Tetapi kan sekarang aku lihat di keterangan terbaru Fahmi cuman meminta melalui keluarganya, karena aku tangkap yang dikeluarkan Fahmi itu bukan cuman uangnya pribadi dia. Kalau uang pribadi dia kalau aku tangkap ya mungkin sekitar 20 juta rupiah tersebut ya yang diberikan ke Anggi secara cash. Tetapi kalau uang untuk biaya cetak undangan, terus juga pesen makan atau juga bayar make up-nya Anggi yang dia pilih sendiri, bajunya Anggi yang katanya itu adalah baju daerah khas Sumatera Selatan, Palembang ya. Walaupun dia orang Bogor gitu, tapi dia pengen coba. Itu kan juga menurut aku uang yang dipakai adalah mungkin uang dari keluarganya Fahmi juga. Makanya Fahmi bilang ke keluarganya Anggi, sudah ketemu secara langsung, bahwa diminta itikat baiknya, kembalikanlah apa yang telah dikeluarkan oleh keluarga kami. Nah, ngomongin soal duit sendiri, kan dari salah satu YouTuber yang sudah terpublikasikan, Fahmi kan mendapatkan bantuan uang juga ya, karena dia tampil di beberapa kali video secara langsung. Ya mungkin itu adalah sekaligus honornya Fahmi, which is menurut aku simbiosis mutualisme. Aku sangat apresiasi sekali, diberikan uang, dikembalikan uang yang telah dikeluarkan oleh Fahmi untuk pernikahannya.
paling tidak ya puluhan juta rupiah lah sudah dikembalikan yang didapatkan Fahmi gitu dari salah satu YouTuber. Terus juga kan kalau ngomongin soal honornya gimana aja honornya yang kan ada beberapa orang yang bilang, wah Fahmi nih diundang di TV nih, di Trans TV, Trans 7, Net TV, mana lagi yang TV-TV nasional. Itu yang aku tahu ya teman-teman. Ada banyak yang bilang gitu kalau di daerah kan orang kalau sudah tampil di TV sudah pasti kaya raya. Belum tentu teman-teman, tanpa bermaksud menganggap remeh, tetapi hanya sekedar meluruskan aja. Tidak semua yang tampil di TV itu sudah pasti akan mendapatkan bayaran yang luar biasa. Semua itu tergantung dari individunya. Karena aku dulu pernah di Trans 7 juga ya, jadi atau mendengar dari teman-teman yang lain diundang di sana. Setahu aku, ya prediksiku ya, kalau Fahmi diundang ke Trans TV, Trans 7, atau TV-TV yang lain, itu pasti sih menurut aku yakin belum sampai double digit, belum sampai 10 juta. Ya mungkin hanya beberapa juta aja, 1 juta, 2 juta, atau mungkin lebih dikit, dan itu pun habis untuk biaya operasional aja. Jadi kalau ada sebagian orang yang bilang bahwa, wah Fahmi mendapatkan durian runtuh nih gara-gara ini mendapatkan uang bla bla bla. Nggak juga teman-teman, itu nggak worth it lah kalau dibandingkan dengan apa yang dialami. Uang dari TV itu tidaklah sebesar yang sebagian masyarakat pikirkan kalau tampil di TV akan dapat 100 juta, 200 juta. Nggak seperti itu. Bahkan justru prediksiku malah lebih besaran honornya Fahmi pada saat diundang di YouTube dibandingkan di TV. Tapi kan di satu sisi TV itu juga punya jangkauan yang sangat luas, ngebuat Fahmi bisa terkenal. Dengan keterkenalannya itu dia bisa manfaatkan dan akan mendapatkan pundi-pundi rupiah yang lebih baik lagi. Jadi tidak ada maksud buat aku merendahkan TV, tetapi adalah meluruskan apa yang menjadi perdebatan masyarakat. Justru uang yang paling banyak menurut aku Fahmi itu dapatkan adalah dari undangan-undangan YouTube. Kan kalau YouTube siapa aja sih? Yang di Kang Deddy, terus juga Uya Kuya, terus juga di siapa itu Ashanti, terus mana lagi? Ya kalian tuliskanlah di kolom komentar video ini di mana dia diundang. Nah menurut aku dia mendapatkan uang lebih banyak adalah di situ. Tapi Fahmi juga harus mengambil momen ini yang tepat karena apa? Pada saat dia tampil di TV itu kan nama dia kemana-mana tuh ya. Ya itu bisa membuat kalau para selebgram gitu, kalau aku lihat ya di Indonesia itu tipikalnya pada saat sebagian orang tuh memiliki banyak follower, biasanya mereka akan membuat sebuah produk, misalnya kayak mungkin Fahmi bisa ngebuat usaha kayak ayam goreng geprek gitu. Karena kan Fahmi juga sedang tidak bekerja saat ini, mungkin bisa usaha kayak ayam goreng geprek ataupun juga mungkin basreng atau baju, dan itu adalah hal yang sangat masuk akal dan juga hal yang halal. Jadi harusnya ini menjadi salah satu peluang untuk Fahmi untuk bisa meningkatkan derajat keluarganya. Aku yakin tidak ada semuanya itu yang serba kebetulan. Terus bagaimana dengan Anggi? Mungkin Anggi juga sekarang ngerasa, wah aku juga pengen nih mendapatkan spotlight seperti Fahmi. Nggak usah khawatir buat Anggi kalau nonton video ini. Pasti media massa ataupun YouTuber, mereka juga sedang menantikan Anggi untuk berbicara gitu ya. Sudah, mungkin dari sudut pandangnya Anggi ya, sekarang kita lihatnya. Fahmi sudah terkenal, ya aku juga mau terkenal dong. Aku juga mau mendapatkan porsi untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi menurut aku buat Anggi, diam itu tidak emas untuk konteksnya seperti ini. Karena bagaimanapun juga foto-fotonya Anggi, kemudian juga video-video TikToknya yang dulu-dulu, itu juga sudah tersebar. Pernikahannya itu kan semua orang sudah tahu. Jadi ngapain lagi ditutup-tutupin? Mendingan Anggi mengambil momen juga saat ini. Karena kan di Indonesia itu yang penting viral teman-teman. Mau itu viralnya positif atau negatif, kalau pada saat nanti viral sudah terkenal, kemudian bisa merubah, men-shifting dari sesuatu hal tersebut yang kesannya negatif menjadi hal yang positif, itu juga bisa menguntungkan. Misalnya kayak di Indonesia dulu ada kasusnya kayak Vicky Prasetyo ya, yang dulu dengan selebriti menipu gitu. Selebriti bilang akunya dia orang kaya, pengusaha A, B, C, dan D. Ternyata dia masuk penjara. Ini ceritain dulu ya. Tapi sekarang kalian lihat sendiri Vicky Prasetyo. Honornya di TV itu dalam penghasilan itu bisa miliaran lebih dalam 1 tahun gitu. Itu kan bisa menjadi contoh bahwa walaupun awalnya nggak baik, viralnya negatif, tetapi dia bisa mentwistnya menjadi sesuatu hal yang positif. Menurut aku Fahmi dan Anggi itu mendapatkan momen yang tepat ya. Terlepas ini masalah konteks kesalahannya, karena manusia nggak ada yang sempurna.
pasti sudah semua orang pasti punya salah. Tapi kan Fahmi sudah memaafkan, bahkan keluarganya Anggi pun mengatakan akan bersedia mengembalikan uang ataupun apapun yang telah dikeluarkan dari pihaknya Fahmi. Dan keluarganya Anggi kan juga dikatakan di sini mereka bukan berasal dari keluarga yang kaya raya. Anggi dulu bekerjanya adalah di perusahaan ekspedisi dan beberapa hari sebelum dia menikah dia sudah resign. Jadi sekarang dia pun juga nganggur. Orang tuanya pun juga sama, background ekonominya adalah ibunya Anggi itu jualan di kantin sekolah, sementara bapaknya Anggi itu membuat kusen, kayak perusahaan kayu yang ala kecil begitu. Jadi mereka backgroundnya juga bukan keluarga yang kaya raya. Jadi kalau memang Anggi mau membantu keluarganya untuk mengembalikan uang dari Fahmi yang telah dikeluarkan, ya bisa aja dengan menerima undangan tampil di YouTuber-YouTuber, pasti mereka akan mau senang hati sekali menerima Anggi untuk berbicara, dan uangnya tersebut bisa dipakai untuk menyicil tunggakan yang harus dibayarkan ke Fahmi. Tetapi sekali lagi, ini bukan masalah tentang benar atau salah lagi ya, karena kan dari pihaknya Fahmi sudah memaafkan begitu, dan memang ada rasa sakit hati dari Fahmi yang nggak bisa dipungkiri. Bahkan dia mengatakan untuk cowoknya ini sendiri ya, yang kesannya tuh kayaknya menelantarkan Anggi, karena apa yang dikatakan Fahmi itu mengibaratkan bahwa cowoknya ini nggak tanggung jawab gitu. Pada saat cowoknya itu ditangkap sama polisi, karena di hari ke-13 itu kan keluarganya Anggi mendapatkan laporan dari temannya Anggi bahwa dia melihat nih Anggi sama cowoknya gitu. Akhirnya dijemputlah sama polisi di sana. Awalnya tidak mengaku, tetapi pada saat dijemput dibawa ke Bogor, cowoknya baru ngaku. Kalian tahu, Fahmi ceritanya adalah pada saat jadi seminggu pertama kan hilangnya sekitar 13 hari ya. Terus seminggu pertama Anggi itu memang berada di Jakarta. Jadi tinggallah satu area dengan si cowoknya. Tetapi di Medan pun sudah beberapa hari juga. Nah, saat itu sebenarnya pada saat si cowoknya itu ditangkap sama kepolisian setempat di Bogor, itu sebenarnya siangnya dia sudah akan terbang ke Medan. Jadi tepat banget, pas banget momennya adalah dia ditangkap seperti itu. Dan katanya Fahmi juga mengatakan bahwa mereka tuh nggak bisa bersatu karena perbedaan agama. Tapi kan kalau memang sudah melakukan hal seperti itu, kabur bersama, dan sekarang sudah ada hal yang lebih besar lagi, ya harusnya cintanya malah semakin kuat dong. Dan kita lihat juga nanti gimana keterangan dari versinya Anggi. Kita lihat nanti ya, apakah Anggi akan mengambil langkah ini untuk berbicara di depan umum, ataukah cuma diem aja. Apakah menurut kalian diam itu emas untuk Anggi, ataukah justru diam itu malah berlian? Bisa memberikan klarifikasi banyak hal, plus juga bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah untuk mengembalikan uang ke keluarganya Fahmi. Itu aja yang bisa aku update. Terima kasih sudah menonton. Dan terakhir, tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram dan juga Facebook pageku di Anjasa Asmara. Sampai jumpa.